Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa profit walaupun IHSG-nya masih downtrend ya. Memang hari ini IHSG menghijau ya, menguat 0,69% ya. Kita langsung. Oh ya, sebelum kita mulai jangan lupa untuk yang baru nonton ya, khususnya jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Langsung aja kita lihat IHSG-nya. Ya, IHSG hari ini menguat ya 0,6%. Nah, ini mudah-mudahan nggak turun lagi ya. Ya paling nggak sideways lah ya di atas harga sekitar 6.584. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita lihat aja. Tapi mengingat besok hari Jumat biasanya banyak aksi taking profit ya. Jadi mesti hati-hati juga, jangan senang dulu melihat hari ini ISG hijau. Tapi memang hari ini banyak saham-saham yang mulai menggeliat ya, yang terutama saham-saham yang sudah lama turun. Ya nanti akan kita bahas tapi nggak banyak karena memang waktunya juga tidak mencukupi. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama ya. Yang kita lihat adalah ini kita update juga beberapa saham yang udah kita bahas dari kemarin. Nah ini MPMX kembali menghijau lagi, trennya masih bagus tapi dia belum berhasil menembus resisten 1180 ya. Nah ini masih boleh dipantau ya kalau misalkan MPMX kembali menguat lagi, targetnya di 1210 dulu ya. Ini masih boleh dipantau. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu SMRA. Nah, untuk SMRA sendiri hari ini juga menguat 3,54%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan dia kembali menghijau lagi, terutama kalau berhasil breakout 590 ya. Nah, kalau misalkan dia tembus 590, targetnya di ke 600 dulu. Nah, kalau selama bisa bertahan di area 600 ini bagus. Tapi kalau misalkan apalagi kalau bisa breakout di atas 600 ya, ini akan sangat bagus lagi. Tapi kalau ternyata besok dia nggak jadi naik lagi atau bahkan dia turun, ya tungguin aja di area support apakah dia akan menuju ke 550 lagi atau enggak. Selanjutnya adalah BSBK. Nah, BSBK juga masih boleh diperhatikan. Ini kan BSBK teman-teman juga bisa perhatikan masih kecenderungannya masih downtrend ya, masih turun. Tapi untuk saat ini sudah 2 hari dia mengalami penguatan. Saran saya tunggu breakout dulu aja di atas harga 179 ya. Kalau misalkan dia kuat di atas harga 179 sampai dengan penutupan, targetnya paling nggak ke 208 dulu ya untuk BSBK. Dipantau aja, jangan buru-buru masuk mengingat ISG-nya juga masih cenderung ada penurunan. Nah, kalau misalnya ternyata dia kuat, kalau mau spec buy, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga high hari ini atau di atas 170. Nah, harapannya bisa breakout 179 nih. Kalau misalkan dia tembus 179-nya, targetnya di 208 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya Homi, ini juga kita update aja Homi ya. Homi masih bergerak naik pelan-pelan. Dia bergerak kalau saya perhatikan di setiap dekat-dekat penutupan ya, sekitar 15 menit terakhir. Nah ini juga menguat lagi 1,6%. Mudah-mudahan masih terus lanjut ya. Targetnya 378 dulu. Kalau misalkan tembus ya mudah-mudahan sih bisa ke 428. Selanjutnya adalah Tempo. Tempo hari ini menguat ya 14,18%. Ini juga dia berhasil breakout resisten nih 141. Nah, besok kalau jalan lagi targetnya adalah di 160 ya. Mudah-mudahan tercapai untuk Tempo. Saham ini nggak terlalu liquid jadi alokasi dananya tolong diperhatikan ya. Kalau yang mau masuk ambil trading cepat ya. Tapi kalau yang sudah masuk mungkin dari tanggal 9 ya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Saham berikutnya adalah Antam. Antam hari ini strong ya sampai dengan penutupan dia menguat 2,9%. Nah, ini diperhatikan aja kalau besok lanjut hari ini volumenya juga luar biasa. Kalau dia besok bisa break 2140, targetnya masih sama di 2160, syukur-syukur bisa ke 2220. Jadi ini juga masih boleh kalau misalkan teman-teman yang belum punya, kalau misalkan besok berhasil break di atas 2140 ya. Tapi dengan catatan kalau misalkan rame, mengingat besok hari Jumat juga mesti
Hati-hati dulu takutnya dia koreksi. Kalau koreksi pun tungguin aja dulu di harga sekitar 2100. Selanjutnya adalah NICL. NICL sudah kena target ya 197-nya. Hari ini harga tertingginya adalah di 198. Nah, apakah besok dia akan istirahat, turun, atau malah akan ditembusin lagi nih 197-nya. Hari ini udah sempat tembus 197 ya, tapi nggak kuat bertahan di atasnya, dia turun lagi, close di harga 195, menguat 6,5%. Jangan lupa yang udah punya dinaikkan trailing stopnya karena ini juga udah sangat tinggi. Yang belum punya, saran saya cari saham yang lain aja. Untuk trailing stop teman-teman bisa pakai trailing stop di bawah low hari ini ya. Buat jaga-jaga sayang kalau udah profitnya. Nah di bawah 182 boleh. Selanjutnya adalah GoTo. GoTo hari ini menguat juga ya 3,19%. Nah ini saya zoom aja. Nah, diperhatikan aja kalau misalkan Goto berhasil breakout 99 ya. Ini udah kita bahas beberapa hari yang lalu. Kalau berhasil tembus 99, masih ada targetnya sebetulnya di sini yaitu di harga 108. Nah, kalau bisa tembus 108, targetnya di 117 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah TINS. Nah, untuk TINS juga hari ini menguat 1,2%. Sorry, tapi sayangnya dia nggak lanjut ya. Nah, targetnya sebetulnya di 1200, tapi kalau misalkan dia berhasil tembus 1200, next targetnya adalah sekitar di harga 1245, dan juga kalau misalkan kuat mudah-mudahan bisa ke 1290. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya mengingat Antam, MDEK dan yang lain-lain ya. Inco masih bergerak, mudah-mudahan TINS juga ikutan bergerak. Ini karena sudah lama turun, mudah-mudahan bisa patah di 1200-nya. Selanjutnya adalah PAN-R. PAN-R hari ini luar biasa ya. Ini saham naik lagi 11,9%. Nah, tembus juga resisten 536. Targetnya ini 604-nya belum kena kali ya. Jadi dia mau ke 604 dulu. Nah, ini masih ada resisten di 580. Nah, kalau yang mau masuk saham ini, saran saya alokasinya jangan terlalu besar ya. Mengingat ini sudah naik cukup tinggi. Nah, kalau misalnya ternyata di jalan lagi besok ya, targetnya di 604 dulu, syukur-syukur bisa tembusin dulu deh. Tembusin dulu ini resistannya di 580. Selanjutnya adalah Panin. Panin masih bertahan di atas support 1170 ya. Nah, ini boleh kalau misalkan teman-teman mau spec buy, silakan aja. Kalau misalkan ternyata besok dia lanjut lagi. Kalau misalkan ternyata dia lanjut, targetnya adalah di top boxnya aja dulu ya di 1285. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 1170, ya tunggu dulu, jangan masuk dulu. Begitu juga PNLF. PNLF ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan besok dia menghijau lagi, targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, di 360 dulu ya. Nah kalau misalkan bisa tembus 360, mudah-mudahan sih bisa ke harga 390 untuk target berikutnya. Atau paling nggak di sini masih ada resisten sebetulnya, cukup kuat ya di 386 ya. 390 benar. Nah ini diperhatikan aja untuk PNLF. Kalau dia lanjut ya, target terdekatnya di 360 dulu. Tapi kalau misalkan dia tembus, mudah-mudahan bisa ke 390. Selanjutnya adalah MKTR. Nah untuk MKTR hari ini menguat 3,1%. Ini boleh diperhatikan besok. Kalau dia lanjut lagi, bisa masuk kalau misalkan dia bisa break high-nya ya. Nah saham ini cukup kencang, juga mesti hati-hati. Alokasi dananya diperhatikan. Kalau dia tembus 133 besok, silakan kalau mau ambil posisi. Nah, ini juga masih ada resisten yang sangat kuat, yaitu adalah di 137. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan sampai dengan closing di atas 137, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa ke 146 dan 176. Selanjutnya adalah OASA. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan pergerakannya ya. Dia nyolek-nyolek support di 136. Kembali naik lagi, hari ini menguat 9,5%. Nah ini kalau misalkan ternyata besok OASA lanjut ya, bisa ngebreak 163 ya. Ini targetnya lumayan ya. Ini kalau misalkan perhitungan saya sekitar 174.
Kalau misalkan tembus 174-nya, lalu ke next targetnya adalah di sekitar 198-an. Nah, ini dipantau aja untuk OASA, apakah dia akan bergerak besok atau di minggu depan. Atau malah akan turun lagi. Kalau turun lagi ya tunggu lagi aja di area support 136 atau di sekitar atau juga di 132. Selanjutnya adalah PRDA. PRDA juga menguat 5,6% ya. Nah, ini sayangnya dia nggak bertahan di atas top box 5.650-nya nih. Nah, kalau misalkan dia lanjut, next target 6.000, tapi kalau nggak lanjut, dia turun lagi, ya tungguin lagi di area support 5.200-nya. Tapi kalau misalkan lanjut, lumayan nih ke 6.000-an. Tapi kalau misalkan dia turun, ya jangan masuk dulu. Selanjutnya adalah WRIG atau WIRG. Nah, ini boleh diperhatikan besok pergerakannya ya. Bisa masuk di atas high hari ini atau di atas 124. Targetnya adalah di 133 dulu ya untuk WIRG. 133, kalau tembus 133 next targetnya adalah di 156. Ini boleh diperhatikan pergerakannya besok untuk WIRG. Selanjutnya adalah MTMH. Nah, ini udah kita bahas nih, waktu itu dia jebol support ya, turun ke bawah. Nah, ini kita lihat lagi kalau misalkan dia berhasil breakout ya. Nah, breakout 1460. Nah, kalau misalkan tembus 1460, targetnya adalah di berapa? Di 1535 dulu aja. Untuk supportnya saat ini di 1370 ya. Untuk support yang di bawahnya adalah 1345. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah OMED. Nah, OMED juga ada pergerakan hari ini juga boleh diperhatikan. Sayangnya dia belum berhasil menembus 226-nya nih. Masih belum dikasih lewat. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia lanjut tembus 226, targetnya adalah di 230 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya adalah MMIX atau MIMIX. Nah, MIMIX ini juga boleh diperhatikan lagi. Ini sudah 2 hari. Hari ini closingnya bagus. Dia closing di previous high-nya. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau misalkan lanjut, teman-teman bisa ambil harga di atas harga 354. Kalau misalkan tembus 354, targetnya adalah di 386. Jadi dipantau aja untuk MIMIX kalau kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah Temas. Nah, ini Temas hari ini koreksi ya 3,4%. Apakah besok lanjut lagi? Ya kita lihat. Kalau misalkan dia lanjut koreksi lagi, apakah mantul di area harga 2180 atau enggak. Tapi kalau menghijau ya teman-teman lihat aja, bisa ambil posisi kalau misalkan dia menghijau selama dia tidak tembus low-nya hari ini, yaitu di 2210. Nah, kalau misalkan tembus ya tungguin aja dia mantul di area berapa. Selanjutnya adalah HIS. Untuk HIS ini hari ini menguat ya 4,8%. Ini mantul dari area support. Sekarang ini supportnya adalah di harga 202 dan juga 200, harga 200 ya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, kalau dia lanjut targetnya adalah sekitar di harga 224. Nah, tapi kalau misalkan dia koreksi, mudah-mudahan koreksinya nggak tembus dari harga 212 ya. Kalau masih di atas 212 masih oke, tapi kalau dia ternyata lanjut, targetnya adalah di 224. Dan untuk top boxnya ada di harga 228. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah BBKP. Nah, ini BBKP boleh diperhatikan hari ini doji ya di 111. Kalau misalkan dia besok menghijau lagi dan bisa tembus 114-nya, ini akan sangat menarik ya. Jadi dipantau aja. Tapi kalau ternyata dia turun, kalau dia turun sampai dengan mungkin di bawah 109, sebaiknya tunggu dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus 114, ini bagus untuk spek buy ya. Targetnya adalah di 124 dulu ya.
Kalau misalkan tembus 124, next targetnya adalah di harga 135. Selanjutnya adalah BBYB. Nah, BBYB hari ini kena target ya, dan close di harga target 705. Persis apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan teman-teman udah profit ya. Sebaiknya sih TP dulu ini dengan posisi seperti ini. Tapi kalau misalkan masih hold ya, kalau misalkan lihat aja, kalau misalkan dia besok nggak naik, sebaiknya TP dulu. Tapi kalau lanjut, lihat apakah dia akan menuju ke harga 750 atau enggak. Jadi masih boleh dipantau untuk BBB di pergerakan ya, di perdagangan besok ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, mudah-mudahan sih turunnya nggak tembus dari 680. Selanjutnya adalah BJBR. Ini saham yang paling jarang saya bahas, tapi yang nggak apa-apa, lihat aja. Ini supportnya sekarang yang paling kuat adalah di harga 1335 ya. Nah, untuk harganya. Nah, masih ada resisten di 1360. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut ya. Kalau dia lanjut bisa tembus 1360. Kalau tembus 1360 targetnya adalah di harga 1385. Memang nggak terlalu besar ya targetnya secara persentase, tapi saham ini cukup kuat ya bertahan kalau misalkan dalam posisi sideways ya. Jadi agak cenderung aman kalau mau cari untung tipis-tipis aja. Tapi kalau ternyata dia besok menguat lumayan ya, kalau apalagi kalau bisa tembus 1360-nya. Selanjutnya adalah BNGA. Nah, BNGA ini terpantau masih bertahan di atas support 1125. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau lanjut, tapi kalau nggak lanjut pun ya, kalau nggak lanjut pun ya tungguin lagi aja di area support 1125. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi di bawah 1125 atau bahkan di bawah 1115, ya udah lupakan, cari saham yang lain. Tapi kalau ternyata dia besok kembali menguat, targetnya adalah paling nggak di harga bottom box di 1170. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah BGTG. BGTG juga mantul-mantul aja ya. Ini di area support, ini juga boleh diperhatikan ya, sama dengan saham-saham bank yang lain. Nah, ini dia masih bertahan di atas area support 84 dan 85. Nah, ini kalau lanjut targetnya adalah di sekitar harga, sebentar ya, di harga 92-an. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan dia kembali menguat lagi untuk BGTG. Memang saham ini agak santai ya, tapi kalau di jalan suka kagetan. Tapi jangan lupa di TP langsung kalau untuk BGTG. Kadang-kadang masih banyak guyuran-guyuran, kalau udah naik atau turun dia jarang kuat bertahan. Nah, ini kalau BGTG besok menguat lagi ya, langsung aja TP di sekitar harga 92. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Masih ada video selanjutnya, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya langsung dapat pemberitahuan untuk video yang terbarunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.